Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di ruang Zoom kali ini. Insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada dosen kita Ustaz Jakwan yang telah membimbing kami dalam proses pembuatan makalah ini. Selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul teori dan konsep negosiasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja kita ke latar belakang masalah. Negosiasi adalah keterampilan fundamental dalam interaksi manusia sejak zaman kuno hingga modern. Negosiasi merupakan pilar fundamental dalam interaksi manusia yang telah ada sejak zaman kuno, baik dalam perdagangan sederhana, penyelesaian konflik maupun diplomasi antar negara. Dalam era globalisasi, negosiasi penting untuk bisnis, hukum, diplomasi, dan hubungan sosial. Dalam negara semakin kompleks dan saling terhubung melalui perdagangan internasional, teknologi digital, dan hubungan diplomatik maupun kemampuan negosiasi menjadi keterampilan esensial untuk menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Negosiasi yang buruk menyebabkan kerugian finansial, hilangnya peluang kemitraan, atau kerusakan reputasi. Makalah ini menguraikan definisi, sejarah, jenis, prinsip, tahapan, strategi komunikasi, dan etika maupun kesalahan umum dalam negosiasi, baik dalam budaya Indonesia seperti musyawarah sekaligus relevan dengan perkembangan global yang dipengaruhi oleh teknologi dan dinamika sosial modern. Kita masuk ke definisi. Negosiasi adalah proses komunikasi strategis yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan kepentingan atau kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam asal kata negosiasi yaitu berasal dari bahasa Latin yang berarti negosiari, yang artinya melakukan perdagangan atau melakukan bisnis. Dalam budaya Indonesia terkait negosiasi ini yaitu musyawarah, diskusi kolektif atau mufakat tanpa melakukan pihak lain. Sebagaimana juga disampaikan oleh Dr. Renal Kasali, seorang akademisi dan praktisi manajemen terkemuka, mendefinisikan negosiasi sebagai proses komunikasi dua arah untuk menemukan titik tertentu dan membangun hubungan yang harmonis. Juga disebutkan oleh Dr. Has Effendi, negosiasi adalah seni komunikasi untuk mengurangi perdebatan dan menciptakan nilai bersama.
juga disebutkan oleh Fraser dan Nuri, seorang pakar komunikasi, menjelaskan bahwa negosiasi yaitu proses berbasis prinsip fokus pada kepentingan bersama, bukan posisi yang kaku. Lake Thompson juga menyebutkan negosiasi itu melibatkan dinamika psikologis dan sosial yang memahami emosi dari pihak lain. Adapun sejarah negosiasi di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke tradisi perdagangan di pasar tradisional dan diplomasi antar kerajaan dan masa lampau yang mencerminkan nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah dan mufakat. Di Indonesia negosiasi sudah ada sejak abad ke-15 pada perdagangan rempah di Majapahit dan Malaka, yang menggunakan diplomasi untuk mengatur harga, distribusi komoditas, dan hubungan dengan perdagangan asing. Selanjutnya itu tradisi musyawarah, diskusi inklusif atau mufakat, dan nilai budaya lokal, yaitu yang menekankan pentingnya mencapai kesepakatan melalui diskusi inklusif dan menghormati semua pihak. Selanjutnya itu di era modern yang disebutkan oleh Renal Kasali, yaitu menyoroti negosiasi virtual via platform digital yang relevan dalam konteks bisnis global dan lokal, dengan fokus pada membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang. Dalam perkembangan global, Harvard Negotiation Project mengembangkan pendekatan berbasis prinsip untuk kolaborasi. Perkembangan dipengaruhi oleh budaya, sosial, teknologi dengan musyawarah yang tetap relevan. Selanjutnya itu jenis-jenis negosiasi. Negosiasi dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti tujuan, informasi, jumlah pihak yang terlibat, atau konteks konflik. Yang pertama itu negosiasi distributif, yaitu one loss, yaitu yang terlihat yang bersumber terbatas, misalnya itu tawar-menawar di pasar, yang dimana pembeli dan penjual tawar-menawar untuk mendapatkan harga terbaik. Selanjutnya itu jenis negosiasi integratif, yaitu win-win, yang menciptakan nilai bersama, misalnya kemitraan bisnis. Kemitraan bisnis itu jangka panjang seperti kerjasama antar perusahaan. Selanjutnya yaitu formal, kontrak bisnis dengan prosedur hukum. Selanjutnya non-formal, yaitu diskusi keluarga tanpa ada ikatan hukum. Selanjutnya multi pihak, ini perdagangan negosiasi gaji antara karyawan dan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu negosiasi litigasi, yaitu penyelesaian sengketa via hukum, penyelesaian sengketa hukum via mediasi. Dan selanjutnya itu transaksional, perbuatan perjanjian investasi.
yang fokus pada pembuatan kesepakatan seperti kontrak bisnis atau perjanjian investasi. Adapun dalam budaya Indonesia, negosiasi bisa kolaboratif, musyawarah atau untuk menciptakan yang suasana yang harmoni, di mana semua perusahaan mencapai mufakat tanpa ada pihak yang dirugikan sehingga menciptakan solusi yang harmonis. Selanjutnya itu prinsip negosiasi. Prinsip negosiasi adalah inti dari negosiasi yang dimana semua pihak berusaha menciptakan kesepakatan yang harmonis melalui diskusi yang inklusif dan saling menghormati. Yang pertama adalah prinsip musyawarah dan mufakat yang prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan penghormatan terhadap kepentingan bersama yang sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang mengutamakan kebersamaan. Yang selanjutnya yaitu memisahkan orang lain dari masalah, seperti kemarahan atau frustasi, agar tidak mengganggu proses negosiasi dan memungkinkan fokus pada solusi yang objektif. Selanjutnya yaitu fokus terhadap kepentingan, bukan posisi yang kaku, yaitu serta menggunakan kriteria objektif untuk mencapai kesepakatan yang adil. Selanjutnya, prinsip negosiasi yaitu kejujuran dan keterbukaan atau peraturan hukum untuk mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Selanjutnya itu kolaborasi win-win, selalu sesuai budaya Indonesia. Ini merupakan kunci keberhasilan negosiasi dalam konteks budaya Indonesia karena mencerminkan nilai dan keadilan bersama. Selanjutnya yang terakhir yaitu kriteria objektif, yaitu menggunakan data pasar atau standar industri. Selanjutnya itu tahapan negosiasi. Tahapan yang pertama itu menggunakan riset. Adalah langkah paling kritis di mana negosiasi persiapan, yaitu riset kepentingan dan mengembangkan BATNA. BATNA yaitu adalah alat penting untuk memberikan negosiator kepercayaan diri dan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai skenario. Tahapan selanjutnya yaitu pembukaan. Pembukaan melibatkan pembangunan raport melalui salam hangat, diskusi topik netral, dan gestur sopan yang dalam budaya Indonesia. Selanjutnya itu eksplorasi. Tahapan eksplorasi bertujuan untuk mengidentifikasi isu, kebutuhan melalui pertanyaan yang terbuka dan mendengarkan aktif yang memungkinkan negosiator memahami kepentingan tersembunyi. Selanjutnya yaitu bargaining. Ini adalah inti negosiasi di mana tawar-menawar menjadi melalui penawaran dan respon yang strategis dengan fokus pada menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu tahapan penutup, yang dimana melibatkan penyegelan kesepakatan secara tertulis untuk menghindari ambiguitas, sedangkan implementasi memastikan bahwa kesepakatan dilaksanakan sesuai rencana. Yang terakhir yaitu
tahapan evaluasi, yaitu merefleksikan untuk perbaikan. Selanjutnya yaitu strategi komunikasi. Strategi komunikasi negosiasi mencakup pendekatan strategi integratif, yaitu win-win, yang berfokus pada menciptakan nilai bersama seperti menemukan solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak. Selanjutnya itu strategi distributif, yaitu atau win-loss untuk sumber terbatas. Misalnya tawar-menawar harga di pasar tradisional, yang mana ini lebih cocok untuk situasi dengan sumber daya terbatas, seperti tawar-menawar harga di pasar tradisional. Selanjutnya itu taktik. Taktik di sini terbagi menjadi 3, yaitu taktik anchoring, mirroring, dan deadline pressure. Anchoring yaitu mengajukan penawaran yang tinggi, penawaran untuk menetapkan standar. Selanjutnya yaitu taktik mirroring, yaitu mengulang kata-kata agar pihak lain untuk membangun empati. Selanjutnya yaitu deadline pressure, yaitu menggunakan batas waktu untuk mendorong keputusan yang lebih cepat. Selanjutnya yaitu etika dan kesalahan. Komunikasi adalah elemen inti dalam negosiasi yang mencakup aspek verbal dan non-verbal dan mendengarkan aktif. Yang pertama yaitu etika jujur, transparan, dan membangun kepercayaan. Agar membangun kepercayaan. Selanjutnya itu menghindari manipulasi seperti informasi palsu. Selanjutnya yaitu sensitivitas budaya. Dalam konteks budaya Indonesia, komunikasi yang sopan dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal seperti menghormati hierarki sosial atau menggunakan salam hangat penting untuk membangun kepercayaan dan menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif. Selanjutnya itu kesalahan umum, yaitu kurangnya persiapan, itu mengabaikan riset untuk mendorong pihak lain berbicara. Selanjutnya itu terlalu emosional atau gangguan penilaian yang mengganggu penilaian objektif. Selanjutnya itu gagal mendengarkan aktif, yaitu melewatkan informasi penting. Selanjutnya mengabaikan budaya yang memicu ketegangan. Selanjutnya kesimpulan. Teori dan konsep negosiasi memberikan landasan penting untuk menyelesaikan perbedaan secara efektif, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia seperti musyawarah dan mufakat. Pemahaman tentang definisi sejarah, jenis, prinsip, terhadap strategi komunikasi, etika, dan kesalahan umum dalam negosiasi. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, negosiasi terus berkembang dengan tantangan baru seperti negosiasi virtual dan dinamika antar budaya. Namun, nilai-nilai lokal seperti musyawarah tetap relevan dalam memastikan negosiasi berjalan secara harmonis dan inklusif. Dengan penerapan prinsip, strategi, dan etika yang tepat, negosiasi dapat menjadi seni yang dikuasai untuk mencapai keberhasilan dalam
berbagai konteks, mulai dari bisnis, hukum, hingga kehidupan sosial, sambil menjaga keharmonisan hubungan jangka panjang. Itu yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan dalam pertemuan kali ini. Ada baiknya itu dari Allah dan ada kurangnya itu dari saya sendiri. Kalaupun ada pertanyaan, saya persilahkan untuk rekan-rekan bertanya. Jika ada yang kurang paham atau masukan, saya persilahkan. Silakan, barangkali ada yang mau komentar atau menambahkan atau menanyakan. Kalau semisal tidak ada, saya cukupkan dari saya sebagai pemateri pada ini. Saya kembalikan ke dosen kita, Ustadz Jakwan. Kita waktu dan tempat kami persilahkan. Afwan Ustadz. Siapa? Afwan Ustadz. Soekardi Alatasad, izin bertanya. Silakan. Oh ya. Nah, kan kita kan sering mengatakan bermusyawarah dalam menentukan dan masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Kalau kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam, terutama para sahabat dan Rasulullah ketika peperangan atau suatu masalah, ketika sahabat tersebut, ya kan, ketika mereka tidak menyetujui suatu pendapat, mereka memilih diam dan taat kepada perintah Rasul. Sementara kita yang pada zaman sekarang ini, terkadang ketika sesuatu itu yang tidak kita sepakati, malah kita sebagian dari orang Islam sendiri itu membangkang apa kira-kira yang salah pada manusia sekarang ini dan apa konsep yang paling penting yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, sehingga mereka tunduk patuh dan taat terhadap keputusan yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu Ustaz. Syukron barakallahu fikum Ustaz. Nah, syukron atas pertanyaan. Ya, betul. Fadhil Ustaz Trisna yang ingin menjawab. Jadi inti pertanyaannya bahwa bagaimana solusi gitu ya, supaya manusia tidak membangkang begitu atau gimana? Iya. Nah, Ustaz, kan pada masa Rasulullah kan para sahabat tuh tunduk patuh terhadap keputusan Rasulullah. Dan sementara umat Islam zaman sekarang sebagian mereka membangkang terhadap keputusan yang telah disepakati bersama. Syukron barakallahu fikum Ustaz. Insyaallah bismillah kami akan mencoba menjawab sesuai kapasitas ilmu kami. Kami mohon dari Ustadz dan teman-teman sekalian apabila salah mohon diluruskan batasan ilmu kami ya. Jadi yang kami pahami bahwa mengapa di zaman dahulu, utamanya di zaman para sahabat itu ketika diperintah
mereka dengan begitu mudah untuk tunduk dan taat terhadap perintah tersebut. Itu yang pertama disebabkan karena mereka begitu taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi keimanan mereka berbeda dengan keimanan kita pada saat ini. Dan juga mereka bersama dengan Rasulullah, yang dimana Rasulullah SAW adalah pembawa risalah, penyampai wahyu. Makanya mereka begitu mudah untuk taat. Adapun misalnya solusinya untuk kita saat ini, itu kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadah kita kepada Allah, misalnya termasuk juga menaati pemimpin kita, menjalankan syariat dengan baik. Insyaallah dengan itu maka kita akan mudah untuk diatur, apalagi terkait dengan putusan-putusan misalnya dalam suatu lembaga. Insyaallah kalau kita semua bertakwa dan menyadari akan konsekuensi atau keputusan dalam musyawarah, maka insyaallah dengan itu kita akan taat. Mungkin demikian Ustaz, Allah alam. Masya Allah, sudah dijawab oleh Ustaz Trisno. Apakah sudah jelas Ustaz yang bertanya? Syukran barakallahu fikum. Nah, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman mahasiswa? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Ustaz Dakwan. Apa itu Ustaz? Ya. Terima kasih pada kelompoknya Abdul Rahman. Ya, bagus. Apa Ustaz? Ana tadi telat masuk Ustaz. Apa Ustaz? Tentang teori dan konsep negosiasi. Jadi masa sekalian, tentang negosiasi ini, pertama kita kritisi tulisannya dulu. Jadi kalau dalam nulis ya, jangan cuma mencantumkan pendapat orang. Ya. Coba kelompoknya Trisno Abdurrahman, kalau lihat di pembahasan tentang definisi negosiasi, itu kan antum berdua nyantumkan pendapat orang dari alinea awal sampai akhir. Nah, dalam menulis ya, teknik menulis, jadi harus ada pendapat dari penulis. Nah, setelah antum menyebutkan pendapat orang lain, kalau perlu masing-masing pendapat dikomentari, dan pada akhir dari alinea, ya, pada subbab tersebut dicantumkan tentang pendapatnya penulis. Bagaimana pendapatnya penulis gitu. Dari pendapat penulis tersebut, itulah prinsip keilmuan yang mesti dipegang. Artinya diyakini kebenarannya ya, oleh penulis gitu. Sehingga tatkala nanti ada perkara yang perlu diperdebatkan, penulis harus bisa mempertahankan pemahaman yang dibikin sendiri. Nah, dari situ kita akan mengetahui bagaimana seorang penulis ini dia berpegang teguh kepada prinsip yang dia pahami berdasarkan argumen-argumen pendapat orang lain. Kemudian penulis menyimpulkan, membuat narasi sendiri. Nah, kesimpulan dan narasi yang dibuat oleh penulis nanti akan diuji, ya,
sejauh mana ketepatan dalam membuat kesimpulan dan pengertian. Sehingga dalam ujian biasanya nanti kalau ada tugas akhir, Anda nanti akan diserang pada atau dipertanyakan pada pendapat peneliti sendiri bagaimana. Dan disitulah terjadi dialog yang tergantung penanyanya, tergantung pengujinya. Yang jelas dengan kesimpulan dan narasi yang dibikin oleh peneliti atau penulis itu merupakan cerminan dari tingkat kepahaman atas subbab yang ditulisnya. Nah, yang diperbaiki itu Abdurrahman Trisno dikasih pendapat antum semua tentang misalnya tadi definisi negosiasi menurut Anda berdua gitu. Nah, demikian juga pada sub-subbab berikutnya harus ada komentar dari penulis, ya. Baik tentang sejarah, prinsip-prinsip, ya. Kemudian tentang tahapan-tahapan dijelaskan, jangan hanya mencantumkan pendapat orang lain saja, strategi dan seterusnya. Ya, diperbaiki Abdurrahman Matrisno. Nah, Ustaz, syukran. Insya Allah, Ustaz. Ya, kemudian masuk sekalian tentang prinsip-prinsip negosiasi. Nah. Jadi negosiasi kan pada hakikatnya pihak-pihak yang terlibat itu kan menghendaki adanya win-win solution itu. Nah, harapannya seperti itu dari pihak-pihak yang terlibat. Tetapi mas sekalian, ya, dalam negosiasi, tatkala kita menemukan atau bernegosiasi dengan pihak di mana, ya, pihak di luar kita itu posisinya bukan sepadan, ya, setara, bukan. Tapi kita bernegosiasi dengan posisi orang yang posisinya lebih di atas di kita. Itu bagaimana menurut Anda? Itu prinsip itu. Bagaimana prinsip tatkala kita bernegosiasi, ya, di mana orang yang kita ajak negosiasi posisinya di atas. Kan kita menemui proses negosiasi dengan 3 kriteria atau 3 macam. Nah, dilihat dari posisi kita dan orang yang diajak negosiasi itu. Pertama, posisinya setara. Kedua, posisinya kita lebih di atas daripada orang yang kita negosiasi. Nah, yang ketiga, kita posisinya di bawah dengan orang yang kita ajak negosiasi. Itu bagaimana menurut antum semua? Posisi misalnya pada posisi pertama misalnya, kalau ini kan yang disampaikan pemakalah Trisno dan Troma ini kan posisinya setara ini. Tapi dalam real di lapangan tidak demikian. Tidak cuma seperti ini. Ada posisi kita di atas, ada posisi kita di bawah. Terus bagaimana kita bernegosiasinya? Strateginya bagaimana? Silakan. Ada yang berpendapat? Mungkin ini ya, Ustaz. Kalau misalnya siapa kita... ini? Trisno, Ustaz. Trisno, Atau yang lain, silakan. Ustaz?
ya kamu dulu nggak apa-apa. Ini menurut daya pikiran Ustadz yang terbatas ini, mungkin kalau konsep negosiasinya kalau kita menghadapi seseorang yang lebih di bawah kita, mungkin sedikit ada kalimat penekanan mungkin ya Ustadz. Kalimat penekanan, ya sehingga negosiasi itu bisa dengan mudah untuk diterima Ustaz. Ya, Jadi seperti itu Ustaz. ya, Ini ada tambahan yang ya silakan. Jadi posisi orang yang kita ajak negosiasi, bisa kita bisa lebih di atas, tapi kita butuh orang yang di bawah itu. Itu loh posisinya. Bukan hubungan antara juragan dengan bawahan, bukan. Tapi orang itu emang posisinya di bawah kita dari berbagai sisi ya. Tapi kita butuh kehadiran orang tersebut. berarti nggak cukup ya Ustaz kalau hanya sekedar penekanan saja. Iya, kalau nekankan itu posisinya sebagai juragan. Mungkin ditambahkan lagi Ustaz dengan ini. Perlu ditambahkan apa? lagi. Dengan jaminan atau janji-janji yang menguntungkan mungkin ya Ustaz. Iya. Terkait Silakan yang lain. Ya, Reza mungkin. ya silakan yang lain. Reza. Ada Reza. Nah, Ustaz, apa Ustaz? Nah, silakan. Silakan kau berpendapat tuh. Kayaknya udah jelas Ustaz. Sudah jelas. Ya, Ya, Masya Allah. posisinya kita itu menghadapi orang di bawah dan kita menghadapi orang di atas itu loh. Gimana? Kan kita seperti itu. Kalau anak pribadi lihat situasi Ustaz. Ya, kita sih. Gimana maksudnya? Ya, situasi dalam kita bersikap kan. Ya kembali lagi ke maslahat mudaratnya Ustaz. Perdewan Memang. masalah mudarat. Iya Ustaz. Iya. Bisa apa? Pandai-pandai bersikap lah Ustaz kan. Iya. Karena Iya. anak di usaha pun gitu Ustaz. Kalau untuk anak sampaikan juga kepada karyawan misalnya, ataupun kalau kita di sini bukan nggak ada bos, nggak ada anak buah kan, kita sama membutuhkan kan. Jadi nggak ada yang merasa aku anak buah, aku bos, nggak ada, kita semua membutuhkan. Jadi kita kerjasama dalam kerjasama kan. Ya. Ya, ya. Seperti itu. Ya, ya. Ya, saya keren Reza. Ya, ya baik. Ya, jadi maksud kalian memang ilmu negosiasi itu butuh pengalaman ya. Nah, tapi karena kita kuliah, kita itu belajar teorinya, ada teori-teorinya dalam hal bernegosiasi. Nah, adapun teori yang sering digunakan oleh para pemimpin-pemimpin dunia, dia menggunakan teori tatkala menghadapi orang-orang yang di atas atau orang yang di bawah. Nah, itu pada prinsipnya teori yang digunakan adalah teori tentang kebutuhan yang disampaikan oleh Reza tadi, betul. Jadi sama-sama butuh gitu loh.
Jadi posisi kita harus memahami ya, orang yang diajak negosiasi lawan bicara kita itu memahami apa? Memahami kebutuhan pribadi dia secara pribadi. Nah, dia butuhnya apa kira-kira pada sisi kebutuhan kan cuma ada 3 ya, dari sisi harta, dari sisi kedudukan, ya. Dan dari sisi bisa juga dari sisi manusia, dari kemanusiaan maksudnya. Kita harus tahu tentang orang yang diajak bicara, latar belakangnya bagaimana gitu. Untuk itu, tatkala kita bernegosiasi dengan orang, orang yang kita ajak negosiasi, kita harus mempelajari orang tersebut. Apa kedudukan di lembaga tersebut, ya. Kemudian kebutuhan dia itu apa, kesenangan dia itu apa. Nah, kita pelajari sebelum kita negosiasi. Dengan cara seperti itu, maksud sekalian, dengan kita tahu kedudukan dia, kemudian kesenangan dia, itu yang awal-awal atau tatkala kita sudah mulai negosiasi, di sela-sela pembicaraan itu kita sisipkan cerita-cerita kesenangan pribadi dari orang yang kita ajak bicara itu. Jadi ada clue-clue di mana bicaranya tidak hanya masalah yang inti dari negosiasi tersebut, tapi kita cari sela-sela pembicaraan di mana pribadi orang ini sukanya apa lah kita angkat. Karena pada hakikatnya setiap orang itu senang dihargai, senang diperhatikan, gitu, senang diangkat dalam arti posisi secara psikologinya, dengan omongan-omongan yang menjadikan dia itu jadi tersanjung kalau perlu. Nah, apabila kita sudah menemukan titik-titik tersebut, nah baru kita tatkala mau deal-dealannya, nah deal yang bagus kan win-win solution, artinya semua saling menguntungkan, ya, 50% ya. Kalau boleh 100% dari pihak satu pihak lain. Tapi tatkala tidak bisa 100% kita peroleh, ya paling tidak mendekati 100%. Ya. Apa yang kita harapkan itu. Nah, itu. Jadi dengan cara kita mempelajari lawan bicaranya, lembaganya, kepribadiannya, kesenangannya. Kita cari informasi sebelum kita bernegosiasi terhadap orang tersebut. Gitu. Itu adalah termasuk prinsip secara psikologi tentang negosiasi. Ya. Kemudian maksud sekalian, dalam hal negosiasi itu jangan berprinsip bahwasanya sekali bertemu itu langsung deal gitu loh. Tatkala suatu pertemuan tidak mungkin deal, artinya ditemukan solusinya, ya kita sementara dipending dan dibicarakan pada situasi yang lain. Nah, di mana kita akan mencari lebih lanjut tentang solusi yang memungkinkan. Nah, sehingga dalam negosiasi hindari adanya sifat emosi gitu. Ada tadi emosi yang terkontrol, ya, itu
harus kita jaga itu. Nah, jadi prinsip dari negosiasi diantaranya adalah jangan beranggap bahwa sekali pertemuan adalah langsung deal. Kemudian yang kedua adalah kita mempelajari latar belakang orang yang kita ajak negosiasi, kesenangannya, ya, apa, kita cari itu, cari informasi. Karena pada prinsipnya setiap orang adalah senang tatkala dihormati, diangkat, ya, diposisikan. Ya. Dia seperti orang ngerayu, orang negosiasi. Nah, berbeda tatkala kita bicara dengan orang yang mungkin di bawah kita. Ya. Biasanya kalau orang di bawah itu kan umumnya mereka butuh istilahnya masalah harta saja biasanya loh. Artinya hak-hak dia itu dijelaskan di depan, dijelaskan di depan transparan, sehingga walaupun mungkin ada sesuatu yang tidak ditemukan, artinya tidak mencapai pada titik temu, ya. Ya. Kembali pada prinsip yang tadi bahwasanya tidak harus satu pertemuan itu deal itu. Dan seorang yang negosiator ya, dia yang utama adalah menunjukkan sifat keteladanan. Keteladanan adalah kunci ya, dari negosiasi. Jadi orang itu akan nilai bagaimana para negosiator memegang prinsip keteladanan. Tatkala sudah deal, maka dia akan konsekuen dengan apa yang sudah ditetapkan tersebut. Dan apabila ada sesuatu yang mengganjal, maka lakukan negosiasi ulang. Jangan sungkan-sungkan untuk memutuskan ya, secara sepihak. Nah, ini akan menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada kita. Nah, demikian mas sekalian pokok-pokok dari negosiasi ya. Jadi prinsipnya negosiasi adalah mencari win-win solution. Tapi tatkala posisi kita mungkin di bawah dengan orang yang kita ajak negosiasi, maka optimalkan hasil yang kita harapkan. Walaupun tidak tercapai 100%. Dengan cara apa? Dengan cara kita melajari orang yang kita negosiasi itu, ya. Kemudian kita pelajari apa yang kesenangan secara pribadi dari orang tersebut. Demikian mas sekalian untuk makalah yang pertama. Nanti silakan perbaiki. Baik, kita masuki makalah yang kedua. Muhammad Al-Bani sama Azwi ada nggak? Ada. Safrul ada. Di suara. Ustaz, ada Ustaz. Siapa? Hadir Ustaz. Safrul. Makalahmu tentang supervisi. Hasbi, Ustaz Hasbi. Kalau Ustaz Hasbi siap, monggo Ustaz. Ada nggak Hasbi ini sama Alban ini?
Ada Ustaz, tapi nggak tahu ini Ustaz Albani ada apa tidak. Kalau Ustaz Sabrada, kalau mau duluan silakan aja Ustaz. Kami Nggak apa-apa, akan dapat. aja. Urutan jadwal Ustaz, monggo. Sabrul belum siap juga. Kalau kami insya Allah siap, sudah siap Ustaz makalahnya. Ya siap, kamu aja nggak apa-apa. Ini kan materinya beda ini. Ini kelihatannya Albani sama Hasbi belum siap. Iya Ustaz, soalnya Afwan Ustaz, Aki Ana ini kereset, Ana lupa juga minta yang baru sama beliau makalahnya. Mungkin Ustaz Safro boleh dulu Ustaz, silakan Ustaz. Kalau Moreno sama Habib Rizik gimana? Samping Sabrul ini ada 19. Insya Allah saya bentar, anak kirimin ini ya, PPT-nya sama makalahnya. Ya di grup. Kami izin untuk share screen ya, Sir? Ya, ya.
jelas dan tampilannya jelas dan suara jenengan jelas Ustaz. Monggo Ustaz. Ustaz. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan atas izinnya kita bisa berkumpul secara virtual dalam kegiatan di pagi hari ini. Mohon izin kepada Ustadz Zakwan Widianto dan juga kepada teman-teman sekalian, kami dari kelompok makalah manajemen supervisi pendidikan yang beranggotakan saya Muhammad Sari Abdullah dan Ustadz Safrul ada izin menampilkan mempresentasikan makalah dengan judul manajemen supervisi pendidikan. Tidak berlama-lama, kita langsung saja mulai ke pemateri kita hari ini, yaitu kepada Ustadz Safrul Ada. Falyatafadhal mashkuran ma'jura. Nah, jazakumullah khairan Ustadz Salim atas waktunya, dan kami izin kepada dosen dan seluruh rekan-rekan mahasiswa untuk sedikit memaparkan terkait tugas yang diamanahkan kepada kami dengan judul manajemen supervisi pendidikan. Terus. Untuk latar belakang dari manajemen supervisi pendidikan dalam memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan itu sendiri sangat bergantung pada profesionalisme guru dalam menangani berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul baik di masa kini maupun di masa depan. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi salah satu aspek penting karena berperan sebagai penentu utama dalam menciptakan sumber daya manusia atau biasa dikenal dengan SDM yang unggul. Melalui pendidikan, seseorang dapat membentuk kepribadiannya sekaligus mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Rekan-rekan mahasiswa semua, yang perlu kita ketahui bahwa ringkasnya atau simpelnya supervisi itu apa sih? Supervisi itu adalah proses pengawasan dan bimbingan yang dilakukan oleh seseorang yang lebih berpengalaman atau memiliki otoritas lebih tinggi terhadap seseorang yang kurang berpengalaman atau memiliki otoritas lebih rendah. Tujuan supervisi itu apa sih? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kerja atau kemampuan dan kinerja individu atau tim, seperti itu teman-teman sekalian. Monggo dilanjutkan Ustaz. Adapun rumusan masalah kita ringkas aja ya. Ada yang pertama adalah apa definisi dari supervisi pendidikan, kemudian sebutkan komponen-komponen supervisi pendidikan dan bagaimana langkah-langkah mewujudkan supervisi pendidikan yang klinis. Monggo Ustaz Istamir. Yang kedua adalah berikutnya adalah tujuan. Tujuan itu ya kami menjawab dari sebuah rumusan masalah. Yang pertama adalah memahami definisi supervisi pendidikan, mengetahui komponen-komponen supervisi pendidikan, dan yang ketiga adalah mengetahui langkah-langkah terwujudnya supervisi pendidikan yang klinis. Istamir. Berikutnya adalah pengertian supervisi pendidikan. Yang pertama secara etimologi, secara bahasa adalah secara etimologi supervisi berasal dari kata super dan visi yang artinya melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas dan kinerja bawahan. Adapun secara terminologi atau secara istilah adalah dalam Caltagirt's Dictionary Education, supervisi adalah segala usaha penjabat